Pak Farhan. Karena jalur antri tol Tidak bersalah Kanda. Omong kosong, matilah kau Sri Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali hadir bersama saya Zahrotus Syita dalam seputar kabar Madrasah Bainis Mandawangi. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di bumi perkemahan Jongmara Banyuwangi. Tepatnya hari ini, Jumat 11 Oktober 2024, Pramuka Brawijaya Mandua Banyuwangi tengah mengikuti perkemahan moderasi beragama. Perkemahan ini berlangsung selama 3 hari, mulai Jumat 11 Oktober hingga Minggu 13 Oktober 2024. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota Pramuka se-Kabupaten Banyuwangi, mulai dari jenjang Raudatul Atfal hingga Madrasah Aliyah. Menariknya pemirsa, perkemahan ini juga diikuti oleh beberapa anggota Pramuka yang berbeda agama. Hal tersebut menjadikan perkemahan ini sebagai wadah bagi anak-anak bangsa dengan latar belakang agama untuk berkumpul dan berinteraksi. Keberagaman tersebut menjadi bukti nyata bahwasanya semangat persatuan dan toleransi tetap terjaga di tengah-tengah generasi muda. Pada hari pertama ini, setelah upacara pembukaan yang khidmat, para peserta akan mengikuti sesi giat golongan. Berbagai macam kegiatan menarik telah disiapkan oleh panitia untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat. Tentunya, perkemahan ini tidak hanya sekedar kegiatan rutin. Lebih dari itu, perkemahan moderasi beragama diharapkan dapat menjadi saran untuk memperkuat nilai kebangsaan, toleransi, dan moderasi beragama di kalangan generasi muda. Demikian berita yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan rekan Okta. Baik pemirsa, saat ini saya bersama dengan Bapak Ama Burhanuddin selaku Kabid Pais Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur dalam acara Morama Kemah Moderasi Beragama yang kedua di Kabupaten Banyuwangi. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan tetap harus semangat luar biasa. Masya Allah, udah dapat semangat nih dari Bapak Ama. Sebelumnya Bapak, saya ingin bertanya, tujuannya diadakannya dari kegiatan Morama ini apa sih Bapak? Baik, ini adalah dalam rangka bagaimana kita bisa menanamkan karakter moderat pada anak-anak kita, calon generasi pemimpin bangsa Indonesia, khususnya dalam hal ini di Banyuwangi. Tapi pesertanya tidak hanya anak-anak, tapi semua keluarga besar Kementerian Agama Banyuwangi, lintas agama semuanya terlibat. Dan ini adalah satu kegiatan yang luar biasa yang bisa dicontoh dan menginspirasi kabupaten kota yang lain. Masya Allah, benar sih Pak ya, dengan banyaknya perbedaan kita tuh harus menerapkan sikap moderat gitu. Itu yang paling utama ya Bapak ya. Betul. Untuk yang selanjutnya, apa harapan Bapak ke depannya nih ya setelah peserta mengikuti kegiatan Morama ini? Gimana Bapak harapannya? Baik, untuk panitia mudah-mudahan ini akan terus dilanjutkan Morama ketiga dan seterusnya ya, karena generasi akan terus berkembang. Kemudian bagi para peserta, bagi anak-anak, ayo ini sebagai ilmu yang didapatkan ya, pengalaman yang didapatkan untuk selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat bahwa dalam moderasi beragama ada 4 indikator. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI harga mati dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang nomor 2 adalah toleransi. Yang nomor 3 anti kekerasan, yang keempat adalah penghormatan pada budaya lokal. Ditambah 5 sehingga menjadi 9 kata kunci, yaitu yang pertama adalah untuk 5 kata kunci ya yang belum, di mana kemanusiaan, kemaslahatan umum, kemudian adil,
berimbang, dan yang terakhir adalah taat konstitusi. Kalau ini semua ada pada diri generasi muda, tidak hanya moderat ya, tapi mereka akan menjadi pemimpin bangsa Indonesia yang luar biasa di tahun-tahun yang akan datang. Ya, baik Bapak. Terima kasih Bapak sudah berkenan menjawab pertanyaan saya dan meluangkan waktunya. Baik pemirsa, selanjutnya saya bersama Bapak Santoso selaku Kabag TU Kanwil Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sangat bahagia sekali ini. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Langsung saja Bapak ya, untuk tujuan diadakannya kegiatan ini tuh apa sih Pak? Sebenarnya banyak hal ya terkait dengan kegiatan pada sore hari ini. Tapi yang paling utama, adik-adik kan sudah banyak mendapatkan pembelajaran secara teori. Nah paling tidak hari ini bisa melihat dan mempraktekkan apa sih dan bagaimana moderasi beragama itu. Kira-kira itu yang paling pokok untuk terjadinya kegiatan di sore hari ini. Oh baik Bapak, berarti dengan banyaknya perbedaan gini ya, bagaimana caranya adik-adik itu bisa menerapkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-harinya gitu nggih. Untuk selanjutnya Bapak, untuk harapannya Bapak sendiri dari para peserta yang setelah mengikuti kegiatan Morama ini bagaimana Bapak? Di sini kan yang hadir dari kelas pra ya, kalau di Siaga, Penggalang, ada juga Penegak, bahkan dari generasi muda yang lain juga ikut berpartisipasi. Maka harapan kami karena ke depan tonggak kepemimpinan ada di generasi-generasi kita ini, maka harapannya untuk melanjutkan tidak lanjut bagaimana ke depan agar NKRI terus terjaga dan saling menghargai sesama sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat, adil dan makmur sesuai dengan harapan kita. Itu. Ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya dan sempat meluangkan waktunya ya Bapak ya. Sama-sama. Baiklah pemirsa, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah siap kita. Saya pengen berbincang sebentar ini. Playernya ada 2 ya? Iya, kamu sudah di depan, temanmu masih di belakang. Rasa syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali hadir bersama saya Sundarel Sarningsih dalam seputar kabar Madrasah Bainyus Mandawangi. Pemirsa, masih dengan acara perkemahan moderasi beragama. Kegiatan pada malam pertama ini adalah ngombe banyu atau ngobrol bersama moderasi beragama Banyuwangi. Perlu pemirsa ketahui, kegiatan ini merupakan kegiatan sharing session yang akan diisi oleh Direktur Penais, Kasubdit Penyuluh, Kepala Kemenak, dan Kakanwil. Menariknya, kegiatan ngombe banyu ini dimoderatori langsung oleh Bapak Ketua IPARI. Melalui kegiatan ngombe banyu ini diharapkan dapat memperkuat rasa toleransi dan moderasi beragama antar sesama umat. Selain kegiatan ngombe banyu, terdapat pula giat golongan yang diisi dengan berbagai macam kegiatan menarik. Para anggota pramuka dari puluhan gugus depan berkumpul dan berinteraksi bersama untuk memperkuat nilai persatuan dan toleransi. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satunya player kita ada siapa ini? Oke. Kita akan lihat talent-talent. Baik pemirsa, saat ini saya akan berbincang bersama dengan Bapak Haironi MAG selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, gimana kabarnya nih Pak? Selamat malam, alhamdulillah sangat sehat. Alhamdulillah. Bapak dari jam berapa nih kira-kira di sini? Saya tadi semenjak habis duhur ya, habis Jumatan sudah di sini. Ya sebetulnya sudah mulai tadi malam sih. Karena tadi malam sempat cek lokasi juga, memastikan bahwa lokasi sudah ready semua. Dipastikan tidak ada trouble. Kemudian sekitar jam 2 malam tadi balik ke rumah. Tadi balik lagi ke sini.
Alhamdulillah Pak ya, masih dalam keadaan sehat meskipun tadi pulangnya dini pagi hari. Langsung saja Bapak, di sini saya akan menanyakan tentang perihal kemah Morama ini Bapak ya. Menurut Bapak tantangan dan hambatan selama persiapan untuk mengadakan kegiatan ini apa Bapak? Hambatan yang terbesar yang kami rasakan itu adalah mengumpulkan kurang lebih 1.500 orang dengan latar belakang yang berbeda. Ya karena ini kemah moderasi, maka latar belakang agama itu yang menjadi prioritas kami. Jadi alhamdulillah kemah ini dihadiri oleh 6 agama secara keseluruhan. Ya itu hambatan kami. Tapi alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, dibantu dengan teman-teman, terutama tim dari Forum Kerukunan Umat Beragama Banyuwangi, alhamdulillah semua bisa terselesaikan dan mereka semua hadir malam ini di sini. Ya. Lengkap ya Bapak ya, karena ada 6 agama yang diakui di negara kita ya Bapak ya. Lengkap. Dan tadi sempat dibacakan kan doa seluruh agama. Ada 6 macam doa dengan berbagai versi tadi. Alhamdulillah. Lintas agama. Ya. Untuk selanjutnya Bapak, kesan dan pesan Bapak mengenai kegiatan Morama ini apa Bapak? Ya karena ini diadakan dikemas dalam bentuk perkemahan ya, kemudian semua vibes-nya juga sangat alami. Jadi sejak awal tadi kita rasakan kebersamaan yang luar biasa. Jadi kita di sini senasib, sama-sama hidup di alam bebas, dan ini nanti masih akan berlanjut dengan kegiatan-kegiatan lain yang pastinya itu nanti akan menambah keakraban antar peserta kemah dari berbagai macam latar belakang agama itu. Baik Bapak, selanjutnya nih Pak, ada satu pertanyaan lagi. Menurut Bapak harapan kedepannya untuk kegiatan moderasi beragama ini akan dibuat seperti apa? Atau mungkin Bapak akan mengadakan program baru lagi mengenai moderasi beragama ini Bapak? Ya, terima kasih. Jadi untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan moderasi beragama, kita sebetulnya lebih fokus kepada mindset ya, kepada mindset. Jadi kita tidak hanya mengadakan kegiatan-kegiatan tapi kemudian tidak bisa merubah mindset. Jadi ke depan saya akan melakukan program-program, melaksanakan program yang kaitannya dengan komunikasi, kemudian diskusi untuk meyakinkan semua pihak bahwa dengan moderasi bangsa kita akan baik-baik saja. Begitu. Masya Allah, moderat ya Pak ya intinya. Iya, moderat. Dan dalam agama kita, agama Islam kan itu yang sangat ditekankan. Jadi kalau bicara masalah moderat, siapa yang paling moderat? Ya pasti Rasulullah Muhammad SAW. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore pemirsa, bersama saya Firman Maulana melaporkan secara langsung di Bumi Perkemahan Jongmara. Pemirsa, kegiatan kemah moderasi beragama atau Morama Camp 2024 Kabupaten Banyuwangi masih tetap lancar dilaksanakan hingga sore ini Sabtu 12 Oktober 2024. Sore ini Bumi Perkemahan juga didatangi oleh Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia beserta para jajarannya. Dapat dilihat di belakang saya ini bahwa beliau saat ini tengah memberikan materi dan mengajak para peserta perkemahan untuk berdiskusi dan tanya jawab seputar perkemahan ini dan tentang moderasi beragama. Para peserta juga sangat aktif dan antusias dalam bertanya kepada Bapak Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
Baik pemirsa, kali ini saya akan berbincang langsung bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Zayadi MPD selaku Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, afiat dan insya Allah berkah. Alhamdulillah. Langsung saja ya Bapak ya, saya akan bertanya seputar tentang moderasi beragama. Menurut Bapak sendiri itu moderasi itu apa sih Bapak? Iya, moderasi itu adalah sikap yang tidak berlebih-lebihan. Jadi tidak ekstrim, termasuk tidak ekstrim dalam beragama. Maka diksi yang kita gunakan di situ bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Karena agama, ketika agama itu tentu sudah sangat proporsional. Karena agama itu diciptakan oleh Tuhan yang maha proporsional. Nah, tetapi ketika agama yang sudah proporsional tadi itu dibawakan oleh pemeluknya, kadangkala terbawa oleh subjektivitas pemeluknya. Sehingga agama yang semula sudah sangat proporsional itu kemudian dibawa ke kanan, dibawa ke kiri, maka dari situ kita muncul ada istilah ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Maka penguatan moderasi beragama sesungguhnya adalah menarik mereka yang ada di kiri ke tengah dan yang ada di kanan dibawa ke tengah. Jadi tawazun, berada di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim gitu. Juga tidak fundamentalis. Oke, karena setiap agama itu sendiri pun sudah mengajarkan kepada kita untuk bersikap moderat ya Pak ya. Betul, betul. Pastinya seperti itu. Persis seperti tadi itu. Agama apapun dari sisi ajarannya, saya kira sudah memberikan norma ajaran yang begitu sangat moderat. Hanya kadangkala yang ketika agama yang sudah moderat itu dibawakan oleh umatnya, kadangkala terbawa oleh subjektivitas pribadinya tadi itu. Baik, untuk selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya Bapak, kenapa sih Pak ada kemah moderasi beragama ini? Oh ya, satu lagi, apakah kemah moderasi beragama ini sudah dilakukan di seluruh Indonesia atau hanya di Jawa Timur saja Bapak? Iya, pertama tentu kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada sahabat-sahabat semuanya di Jawa Timur yang telah menyelenggarakan kemah moderasi beragama untuk kali yang kedua. Mudah-mudahan pengalaman baik, praktek baik yang sudah diterapkan, yang sudah dilaksanakan di Jawa Timur itu kemudian akan bisa didiseminasikan kepada provinsi-provinsi yang lain yang belum menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kemah moderasi beragama. Ini sangat penting karena dengan kemah ini lalu kemudian kita mempertemukan keragaman dan ada ruang dialog untuk kemudian kita bisa berdiskusi, berdialog dengan kawan-kawan kita yang beda agama, yang beda bisa jadi beda suku, tetapi kalaupun misalnya ini wilayahnya Banyuwangi, bisa jadi sukunya sama, tetapi dari sisi agamanya, dari sisi kebiasaannya, ini kan ada keragaman. Nah, ini adalah ruang perjumpaan terbaik untuk kemudian kita bisa saling mengenali keragaman yang ada. Saya kira itu. Baik, untuk yang terakhir nih Bapak ya, Bapak harapannya seperti apa setelah para peserta ini mengikuti kemah moderasi beragama ini? Iya, saya kira semakin dini kita mengenalkan keragaman, semakin dini kita mengenalkan tentang pentingnya kita berperilaku moderat dalam beragama, maka itu akan menjadi sikap pribadi. Ada proses internalisasi. Ketika kemudian itu sudah terinternalisasi, maka insya Allah pada saat dia dewasa, dia akan bisa pandai menyikapi keragaman. Dia akan menjadi pribadi yang toleran. Dia akan menjadi pribadi yang mudah untuk berterima kasih, karena itu menjadi salah satu dari ciri dari pribadi yang moderat itu. Intinya ini instrumen terbaik untuk mengenalkan sejak awal tentang urgensi moderasi beragama. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan menjawab semua pertanyaan saya. Baik pemirsa, saya Okta Agniuh Ramadhani, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali hadir bersama saya Zahrotus Syita dalam seputar kabar Madrasah Bainus Mandawangi. Pemirsa, hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan perkemahan moderasi beragama. Usai melaksanakan senam bersama, seluruh peserta dihimbau untuk melakukan sapu jagat di sekitar lingkungan bumi perkemahan. Dilanjutkan dengan pembagian tiska perkemahan moderasi beragama. Sekitar pukul 8 WIB, perkemahan moderasi beragama resmi ditutup dengan upacara penutupan. Menariknya pemirsa, setelah upacara penutupan selesai dilaksanakan, terdapat penobatan Duta Moderasi Beragama. Salah satu siswi Mandua Banyuwangi, yakni Okta Agni Waharamadani, mendapatkan nominasi sebagai Duta Moderasi Beragama. Diharapkan dengan adanya perkemahan moderasi beragama ini, rasa toleransi serta semangat persatuan di antara generasi muda tetap terjaga. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi. Sampai jumpa di tahun berikutnya. Sudah, Mas. Zakat Pondok Ramadan Mandua Banyuwangi, Bapak Faradi. Pertama, Jalur Antri Kaum Wisata.